Hai, saya Norina Sari. Saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, apa itu psikologi klinis, dan pembahasan yang kedua mengenai psikologi forensik. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Bidang psikologi klinis mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teori, dan praktik untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi ketidakmampuan menyesuaikan diri, ketidakmampuan dan ketidaknyamanan, juga untuk memajukan adaptasi manusia, penyesuaian, dan pengembangan diri. Psikologi klinis berfokus pada aspek intelektual, emosional, biologis, sosial, dan perilaku dari fungsi manusia di seluruh rentang kehidupan dalam berbagai budaya dan di semua tingkat sosial ekonomi. Persyaratan menjadi psikolog klinis: gelar di luar negeri, PhD atau PsyD. Kalau di Indonesia, gelarnya psikolog. Lisensi atau sertifikat. Lisensi bagi yang memenuhi syarat. Lisensi ini bisa dicabut apabila melanggar undang-undang lisensi, yang praktiknya diatur oleh organisasi profesional dan oleh Dewan Lisensi Negara. Prasyarat sebelum gelar dan lisensi: ada pendidikan yang ditempuh dari perguruan tinggi, ada pengalaman yang dapat melalui pelatihan, praktik maupun magang. Kemudian ada uji kompetensi berupa tes untuk mendapatkan lisensi. Dan yang paling penting adalah karakter yang baik, kemampuan fisik, mental, dan moral yang mumpuni, mengetahui kode etik psikologi. Kode etik berisi panduan tentang masalah etika terkait dengan kompetensi hubungan manusia, privasi dan kerahasiaan, penyimpanan catatan, pendidikan dan pelatihan, terapi, dan banyak situasi lainnya lagi. Popularitas psikologi klinis tercermin dalam komposisi organisasi psikolog terbesar di Amerika Serikat, American Psychological Association. Di antaranya ada divisi psikologi klinis, neuropsikologi klinis, psikolog dalam praktik independen. Yang lainnya adalah banyaknya pelamar di perguruan tinggi dan penggambaran psikologi klinis dalam film, televisi, dan media lainnya. Subbidang lain dalam psikologi yang termasuk dalam kategori profesi kesehatan mental ada psikologi perilaku dan kognitif, psikologi klinis anak, psikologi kesehatan, neuropsikologi klinis, psikologi konseling, psikologi keluarga, psikologi forensik, geropsikologi profesional, psikologi psikoanalitik, dan psikologi sekolah. Psikologi konseling ini yang paling mirip dengan psikologi klinis dalam hal pelatihan dan dalam jenis layanan yang mereka tawarkan. Nah, bedanya dengan psikologi klinis, program psikologi klinis selalu bertempat di departemen psikologi, sedangkan program psikologi konseling kadang-kadang ditempatkan di departemen psikologi, tetapi sering berlokasi di departemen pendidikan atau departemen dari divisi lain. Psikologi sekolah. Psikolog sekolah juga memiliki banyak kesamaan dengan psikolog klinis dan konseling. Nah, perbedaan yang jelas adalah bahwa psikolog sekolah biasanya menerima lebih banyak pelatihan dalam pendidikan dan perkembangan anak, dan mereka memfokuskan intervensi mereka pada anak-anak, remaja, dewasa, dan keluarga di sekolah dan lingkungan pendidikan lainnya. Psikiatri. Apa perbedaan antara seorang psikolog dan seorang psikiater? Jawabannya adalah perbedaan dalam pelatihan dan praktik antara kedua profesi.
Psikiatri adalah spesialisasi dalam bidang medis. Jadi seperti halnya pediatri yang berfokus pada anak-anak, spesialis mata mengkhususkan diri pada mata, dan ahli saraf berfokus pada otak dan sistem saraf. Psikiater adalah dokter medis yang berspesialisasi dalam mengobati gangguan psikologis. Psikiater melakukan terapi dan resep obat, melakukan tes medis, mengajar, melakukan penelitian, bekerja dalam administrasi, dan melakukan tugas-tugas lain yang sepadan dengan tingkat pelatihannya. Pekerja sosial. Pekerja sosial dipekerjakan di berbagai pengaturan termasuk rumah sakit, bisnis, pusat kesehatan mental masyarakat, pengadilan, sekolah, penjara, dan agen layanan keluarga. Pekerja sosial seperti psikolog klinis menghabiskan banyak waktu mereka dalam kontak klien langsung dan membantu klien mengatasi masalah. Spesialisasi lain yang terkait dengan psikologi klinis. 4 spesialisasi lain yang terkait dengan psikologi klinis: psikologi klinis anak, psikologi kesehatan, neuropsikologi klinis, dan psikologi forensik. Kegiatan psikolog klinis. Sekitar 95% dari semua psikolog klinis menghabiskan masa kerja mereka terlibat dalam kombinasi dari 6 kegiatan: asesmen, intervensi, penelitian, pengajaran, konsultasi, dan administrasi. Persentasenya sangat bervariasi di seluruh lingkungan kerja. Psikolog di lingkungan universitas akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar dan meneliti, dan mereka yang berpraktik pribadi akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan psikoterapi dan asesmen. Asesmen adalah pengumpulan informasi tentang seseorang mengenai perilaku, masalah, karakteristik unik, kemampuan, dan fungsi intelektual. Untuk mendiagnosis perilaku bermasalah, untuk memfasilitasi pemilihan calon pekerjaan, untuk menggambarkan karakteristik kepribadian klien, untuk memilih teknik perawatan, dan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah klien, dan masih banyak tujuan lainnya. Nah, metode asesmen itu tes, wawancara, dan observasi. Intervensi adalah perawatan yang dirancang untuk membantu orang lebih memahami dan memecahkan masalah psikologis. Intervensi ini dikenal sebagai psikoterapi, modifikasi perilaku, konseling psikologis, dan istilah lainnya. Penelitian. Mengapa penelitian sangat penting? 4 alasan mengapa penelitian penting. Pertama, semua praktisi dapat mengevaluasi secara kritis penelitian yang dipublikasikan, sehingga mereka dapat menentukan prosedur penilaian dan intervensi terapeutik mana yang mungkin efektif. Kedua, praktisi yang bekerja di bidang akademis harus sering mengawasi dan mengevaluasi proyek penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa mereka. Ketiga, ketika praktisi yang bekerja di pusat kesehatan mental masyarakat atau agen lainnya diminta untuk membantu administrator dalam mengevaluasi efektivitas program lembaga, pelatihan penelitian bisa sangat berharga. Keempat, pelatihan penelitian dapat membantu praktisi secara objektif mengevaluasi efektivitas kerja klinis mereka sendiri. Pengajaran dalam hal ini adalah dosen. Mengajar program sarjana dan pasca sarjana di berbagai bidang seperti psikologi kepribadian, psikologi abnormal, pengantar psikologi klinis, psikoterapi, modifikasi perilaku, wawancara, pengujian psikologis, desain penelitian, dan penilaian klinis. Melakukan seminar pasca sarjana khusus tentang topik-topik lanjutan, dan mereka mengawasi pekerjaan mahasiswa pasca sarjana yang mempelajari asesmen dan intervensi dalam kursus praktikum. Konsultasi. Psikologi klinis sering memberikan saran kepada organisasi tentang berbagai masalah dengan menggabungkan aspek penelitian, asesmen, intervensi, dan pengajaran. Konsultan melakukan banyak jenis tugas termasuk pendidikan, misalnya membiasakan staf dengan penelitian yang relevan dengan pelatihan mereka, saran misalnya tentang kasus atau program,
layanan langsung, misalnya penilaian, perawatan, dan evaluasi, dan pengurangan konflik intra-organisasi, misalnya menghilangkan sumber masalah dengan mengubah tugas personel, dan masih banyak bidang lainnya lagi. Administrasi. Contoh jabatan administratif yang dipegang oleh psikolog klinis termasuk Kepala Departemen Psikologi Perguruan Tinggi atau Universitas, Direktur Program Pelatihan Pasca Sarjana dalam Psikologi Klinis, Direktur Pusat Konseling Mahasiswa, Kepala Perusahaan Konsultan atau Pusat Pengujian Pengawasan Sistem Sekolah, Kepala Psikolog di Rumah Sakit atau Klinik, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Pusat Kesehatan Mental Masyarakat, Manajer Lembaga Pemerintah, dan masih banyak lainnya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni psikologi forensik. Psikologi forensik adalah bidang spesialisasi yang menerapkan prinsip dan pengetahuan psikologis dan keahlian kesehatan mental untuk penilaian dan perawatan individu yang terlibat dalam proses hukum atau sistem hukum. Dengan meneliti dampak keputusan dan efektivitas intervensi yang dirancang untuk membantu individu menghindari kontak negatif dengan hukum. Psikologi forensik membantu hakim menentukan apakah terdakwa kompeten untuk memahami tuduhan terhadap mereka dan untuk membantu dalam pembelaan hukum terdakwa. Pengadilan mengizinkan kondisi mental terdakwa untuk dipertimbangkan dalam persidangan karena masyarakat kita percaya bahwa tidak bermoral untuk menghukum orang-orang yang mengidap gangguan mental karena mereka tidak mengetahui bahwa tindakan mereka salah atau tidak dapat mengendalikan diri. Dalam kasus tertentu, hakim akan memerintahkan evaluasi psikologis. Sebagian besar asesmen dilakukan di Pusat Kesehatan Mental Masyarakat setempat. Tetapi jika terdakwa menderita gangguan parah seperti depresi berat atau skizofrenia, evaluasi dapat dilakukan di rumah sakit jiwa pemerintah atau fasilitas rawat inap lainnya. Di sebagian besar negara bagian psikiater, psikolog, dan pekerja sosial diberi wewenang untuk melakukan evaluasi kompetensi dan mereka sering menggunakan wawancara terstruktur khusus untuk melakukannya. Contoh kasus Jamie Sullivan adalah seorang pegawai berusia 24 tahun yang didakwa melakukan pembakaran, perampokan, dan pembunuhan sehubungan dengan kebakaran yang ia lakukan di sebuah toko kecil di Kentucky. Bukti dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa setelah waktu tutup, Sullivan kembali ke toko tempat ia bekerja dan memaksa manajer malam, Ricky Ford, untuk membuka brankas dan menyerahkan $800. Sullivan kemudian mengunci Ford di kantor kecil, menyiram toko dengan bensin, dan membakarnya. Ford tewas dalam kobaran api. Polisi menangkap Sullivan dalam beberapa jam di apartemen neneknya berdasarkan petunjuk dari seorang pengendara yang melihatnya berlari dari tempat kejadian. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Jamie Sullivan bisa saja menghadapi hukuman mati, tetapi ia memiliki cacat intelektual. Secara resmi dikenal sebagai keterbelakangan mental. Dia putus sekolah di kelas 8 dan evaluasi psikolog pada saat itu melaporkan IQ-nya menjadi 68. Dia bisa membaca dan menulis hanya namanya dan beberapa frase sederhana. Dia memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba pada usia 15 dan telah menghabiskan beberapa bulan di kamp pemasyarakatan remaja setelah merusak 5 rumah di lingkungannya. Ketika ia mencoba mendaftar di Angkatan Darat, ia ditolak karena kecerdasannya yang terbatas dan kebiasaan narkoba. Pengacara Jamie percaya bahwa masalah mental Sullivan mungkin membuatnya tidak kompeten untuk diadili dan karenanya meminta seorang psikolog untuk melakukan evaluasi. Setelah mewawancarai dan menguji Sullivan, psikolog menemukan bahwa IQ-nya berusia 65 tahun yang jatuh dalam kisaran cacat intelektual, bahwa ia tidak menderita halusinasi atau delusi, tetapi ia menyatakan keyakinan
agama yang kuat bahwa Tuhan mengawasinya. Pada persidangan untuk menentukan apakah Jamie kompeten untuk diadili, psikolog bersaksi bahwa terdakwa secara intelektual cacat dan konsekuensinya pemahamannya tentang persidangan tidak seakurat dan selengkap yang seharusnya. Namun, psikolog itu juga bersaksi bahwa Sullivan memahami dakwaan terhadap dirinya serta tujuan umum dan sifat persidangannya. Hakim memutuskan bahwa Jamie Sullivan kompeten untuk diadili. Juri menghukumnya atas semua tuduhan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Orang seperti apa yang biasanya dinilai tidak kompeten untuk diadili? Mereka yang menderita gangguan mental parah seperti skizofrenia. Namun jika dalam evaluasi menemukan terdakwa kompeten, proses hukum akan dilanjutkan dan terdakwa menghadapi persidangan. Jika terdakwa ditemukan tidak kompeten, akan seperti ini. Nah, dalam kasus pelanggaran ringan dan tanpa kekerasan, terdakwa mungkin akan dibebaskan. Sebagian besar terdakwa yang tidak kompeten dikembalikan ke kompetensi melalui obat-obatan, di mana mereka dikembalikan ke penjara untuk menunggu persidangan. Jika dakwaannya berat, terdakwa biasanya dikembalikan ke lembaga perawatan yang dirancang untuk mengembalikan kompetensinya, yang jika berhasil akan mengakibatkan terdakwa akhirnya diadili. Di sebagian besar negara, perlakuan wajib ini dapat berlangsung hingga 6 bulan, 4 bulan jika terdakwa diadili di bawah hukum federal. Setelah itu, jika orang tersebut masih dinilai tidak kompeten, jaksa penuntut dapat mencari komitmen sipil dengan menunjukkan bahwa terdakwa adalah bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kasus lain, pertimbangan kasus Russell Weston Jr. yang pada tanggal 24 Juli 1998 menyerbu gedung Capitol Amerika Serikat dengan pistol kaliber 38. Dia mencari sistem satelit ruby merah yang dia klaim menyebarkan penyakit mematikan. Selama serangan itu, Weston menembak dan membunuh 2 petugas polisi. Karena sejarah skizofrenia dan manifestasi delusi paranoid pada saat ia ditangkap, ia dikirim ke fasilitas medis penjara federal Butner, North California dan dievaluasi untuk kompetensi. Dalam wawancara dengan psikiater yang mendiagnosisnya menderita skizofrenia paranoid, Weston menyatakan hayalan bahwa tujuan persidangannya adalah untuk mengungkapkan ancaman kanibalisme. Ketika ditanya apakah dia memahami sifat hukuman mati yang mungkin dicari terhadapnya, dia tidak peduli. Dia mengatakan bahwa dia bisa bangun kapanpun dia mau. Namun dia mengatakan dia bisa menghidupkan kembali para korban sesuka hatinya. Pernyataan ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa ia jelas tidak memahami sifat persidangannya dan juga ia tidak dapat membantu pengacaranya dalam pembelaannya. Hakim memerintahkan Weston menerima obat-obatan psikotropika sehingga ia bisa diadili. Pengacaranya keberatan atas obatnya karena penuntut mungkin meminta hukuman mati. Perselisihan hukum tentang masalah ini tidak terselesaikan sampai Desember 2001 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk mendengarkan banding atas perintah obat-obatan pengadilan. Weston tetap dirawat di rumah sakit dan dalam pengobatan. Sangat tidak mungkin dia akan pernah bisa diadili, terutama mengingat bahwa dia telah dirawat selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan peningkatan. Batas waktu rawat inap untuk terdakwa yang tidak kompeten tidak berlaku untuk Weston karena dia telah berjuang untuk mengembalikan kompetensinya. Jika Russell Weston pernah dianggap kompeten untuk diadili, dia tidak diragukan lagi akan mengaku tidak bersalah dengan alasan kewarasan. Membuktikan kewarasan dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Dalam hal ini dinyatakan not guilty by reason of insanity atau NGRI. Sebagai gantinya, terdakwa dinyatakan bersalah tetapi sakit mental.
atau guilt but mentally ill (GBMI). Jika ditemukan GBMI, terdakwa akan dihukum sebagai terdakwa lain, tetapi diperintahkan untuk menerima perawatan kesehatan mental seperti yang dianggap pantas oleh lembaga pemasyarakatan. Kejahatan adalah tindakan yang disengaja atau kegagalan untuk bertindak yang merupakan pelanggaran hukum pidana dan dilakukan tanpa pembelaan atau alasan. Tetapi bahkan tindakan yang dilarang oleh hukum pada umumnya tidak akan naik ke tingkat tindakan kriminal kecuali orang yang dituduh memiliki mens rea, elemen mental dari kesalahan. Mens rea secara harfiah berarti pikiran bersalah atau niat untuk melakukan kesalahan. Terdakwa kriminal dianggap memiliki mens rea dan bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan yang menjadi dasar tuntutan mereka. Karena itu, jika terdakwa memohon not guilty by reason of insanity, mereka harus menunjukkan bukti bahwa mereka tidak memiliki kondisi pikiran yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang didiagnosis dengan skizofrenia atau gangguan delusi lainnya mungkin tidak meyakinkan peradilan bahwa mereka secara hukum gila pada saat kejahatan. Ambil kasus Andrea Yates yang menenggelamkan kelima anaknya di bak mandi di Houston, Texas, rumahnya pada tahun 2001. Dia memiliki riwayat panjang penyakit mental serius, termasuk skizofrenia dan depresi berat, namun dinyatakan bersalah. Peradilan menemukan bahwa di bawah hukum Texas, dia tahu apa yang dia lakukan ketika dia melakukan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi setelah naik banding, dia diadili ulang pada tahun 2006, ditemukan not guilty by reason of insanity atau NGRI, dan dikurung di rumah sakit jiwa pemerintah. Di pengadilan federal dan sebagian besar negara bagian, saksi ahli tidak diizinkan memberikan pendapat apakah terdakwa waras atau gila pada saat melakukan pelanggaran. Kewarasan adalah pertanyaan hukum yang hanya bisa dijawab oleh hakim atau juri karena tidak ada diagnosis kegilaan di DSM. Saksi ahli hanya dapat memberikan kesaksian tentang gejala, perilaku, dan diagnosis terdakwa. Saksi ahli bersaksi sehubungan dengan keadaan mental atau kondisi terdakwa dalam kasus pidana, dapat menyatakan pendapat atau mengambil kesimpulan apakah terdakwa memiliki atau tidak memiliki kondisi mental atau kondisi yang merupakan unsur kejahatan yang didakwa atau pembelanya. Masalah-masalah pemungkas seperti itu hanya untuk fakta semata-mata. Asesmen kewarasan menilai kondisi mental terdakwa selama tindakan kriminal yang terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Nah, dilakukan berbagai metode, termasuk tinjauan keluarga terdakwa, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat medis. Untuk memastikan apakah terdakwa memiliki riwayat kriminalitas atau gangguan mental dan perawatan sebelumnya. Kemudian mendengarkan versi kejahatan terdakwa, dan mengelola berbagai instrumen penilaian psikologis. Asesmen biasa yang digunakan termasuk wawancara terstruktur, serta tes kecerdasan, dan beberapa penilaian kepribadian. Terdakwa yang riwayatnya perilaku yang diamati atau hasil tes IQ menunjukkan kemungkinan disfungsi otak dapat diberikan tes neurologis seperti Halsted-Reitan. Jika ada riwayat trauma kepala, cedera otak, atau perubahan terbaru dalam kepribadian atau perilaku, dilakukan prosedur scan otak seperti MRI dan CT scan. Dapat membantu menentukan apakah fungsi atau struktur otak terganggu oleh penyakit atau cedera. Memprediksi bahaya. Psikolog mungkin diminta untuk menentukan apakah aman bagi seseorang yang didakwa dengan pembunuhan dibebaskan pada persidangan atau banding, atau apakah seseorang yang ditemukan not guilty by reason of insanity dapat dilepaskan dari tahanan tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau masyarakat. Dalam kasus perdata, psikolog mungkin diminta untuk menentukan apakah seseorang akan melakukan bunuh diri dan karenanya harus ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk
perlindungannya sendiri. Kasus kompensasi pekerja, psikolog juga membantu pengadilan untuk menilai apakah seseorang kompeten secara mental untuk membuat keputusan penting tertentu untuk diri seseorang itu. Ini ada 4 kemampuan yang sangat penting untuk mengambil keputusan yang kompeten. Otopsi psikologis. Otopsi psikologis sering dilakukan untuk membantu menentukan apakah misalnya kematian seseorang akibat bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan. Otopsi dilakukan untuk mengidentifikasi sebab-sebab kematian seseorang yang dianggap masih kabur atau tidak jelas penyebabnya. Tidak ada format standar untuk melakukan otopsi psikologis, tetapi sebagian besar psikolog sangat bergantung pada dokumen dan catatan hidup lainnya yang ditinggalkan seseorang, serta pada wawancara dengan mereka yang tahu orang yang meninggal. Pertanyaan seperti bagaimana suasana hati orang itu, bagaimana kabar orang itu di tempat kerja, apakah ada perubahan nyata dalam perilaku orang tersebut. Psikolog yang mengambil pendekatan psikodinamik mencari bukti tentang dinamika keluarga dan sifat-sifat kepribadian yang muncul di awal kehidupan orang tersebut. Sebagai seorang anak, bagaimana orang itu berinteraksi dengan orang tua atau pengasuh lainnya, apa pendekatan individu terhadap sekolah atau untuk bersaing dengan teman sebaya. Profil kriminal, siapa pelakunya? Dalam profil kriminal, perilaku orang itu diketahui. Profil kriminal terjadi ketika suatu kejahatan telah dilakukan tetapi identitas orang yang melakukan itu tidak diketahui. Psikolog yang bertindak sebagai profiler menggunakan ilmu psikologi untuk menggambarkan kategori tersangka yang paling mungkin. Profil kriminal melibatkan upaya yang mengidentifikasi karakteristik psikologis dan demografis yang terkait dengan orang yang melakukan jenis kejahatan tertentu. Profil dirancang untuk memfokuskan penyelidikan polisi dan menemukan pihak yang bersalah. Saat ini, sumber utama penelitian dan pengembangan profil kriminal adalah Unit Analisis Perilaku FBI. Unit ini mencakup profiler yang memiliki pelatihan dan dalam ilmu perilaku dan yang bekerja dengan sejumlah kecil psikolog dan profesional kesehatan mental lainnya yang terlibat dalam kegiatan pembuatan profil. Unit ini menganalisis sekitar 1.000 kasus per tahun dan telah mengumpulkan sejumlah besar data tentang latar belakang karakteristik keluarga, perilaku saat ini, dan sifat psikologis dari berbagai jenis pelaku kejahatan. Unit ini telah berkonsentrasi pada studi tentang pelaku kekerasan, terutama mereka yang melakukan kejahatan aneh atau berulang, termasuk pemerkosaan, pembakaran, pembunuhan seksual, dan pembunuhan massal berantai. Elemen kunci dari penelitian ini adalah mewawancarai berbagai jenis pelaku yang diketahui untuk menemukan bagaimana masing-masing jenis memilih dan mendekati korban mereka, bagaimana mereka bereaksi terhadap kejahatan mereka, karakteristik demografis atau keluarga yang mereka bagikan, dan ciri-ciri kepribadian apa yang mendominasi di antara mereka.